Hey hey, halo semuanya. Ketemu lagi di vlog aku, Poppy Sidabutar Show. Yeay. Oke, kali ini aku cuman mau cerita-cerita, curhat, curcol gitu ya. Mumpung anak-anak udah tidur, kayaknya enak nih cuap-cuap. Oh ya, kalau kalian mampir ke sini karena lihat thumbnail aku yang aku buat rasisme di rumah sakit di Belanda. Ya, aku mau cerita. Jadi Sabtu kemarin pas bertepatan Hari Raya Idul Fitri, aku tuh ada accident ya. Aku jatuh dari tangga di stasiun kereta api di salah satu kota yang ada di Provinsi Utrecht, Belanda. Nah, itu aku habis dari rumah temenku ngerayain lebaran, diundang, akhirnya aku kesana. Nah, pas pulang aku jatuh. Jadi ceritanya ngejar kereta lah ya. Ngejar kereta. Nah, sebelum naik kereta atau sebelum naik bis, biasanya lihat ada di web itu namanya 9292. Jadi kita tinggal ketik dari mana kemana, pencet, itu langsung nanti ada rutenya, jam berapa naik ke kereta nomor berapa, di spor berapa, nanti naik bis nomor berapa, sampai di halte yang memang deket sama tujuan kita gitu. Nah, kebetulan aku nggak lihat 9292 tuh ya, jadi tarik jabrik aja. Nah, pas sudah nyampe stasiun, abis naik bis, naik stasiun, lihat ada, biasanya di situ juga ada layar besar ya, kereta ke Utrecht kemana. Nah, itu waktunya mepet banget. Tapi sebelum aku cerita banyak, aku harap semua yang nonton itu nonton sampai habis, jadi bisa beri komentar, bisa mengerti apa yang aku sampaikan ini dengan baik gitu. Jadi jangan ngelihat thumbnail, jangan ngelihat judul langsung ngejudge, jangan gitu. Karena banyak hal yang aku mau ceritain di sini berkaitan dengan judul dan thumbnail yang akan aku buat nanti gitu. Nah, karena aku lihat itu keretaku udah mau sebentar lagi, akhirnya aku cepet-cepet itu kan kita dari atas itu turun ke bawah, itu baru rel kereta ya kan. Nah, aku buru-buru karena tinggal 3 menit lagi, the last 3 minutes guys, the last 3 minutes aku lari ya kan, lari dengan tubuh yang sebesar ini, bawaan mah nggak ada ya, bawaan badan berat. Di 2 tangga terakhir, namanya juga tangga dibikin buat orang bule ya, jadi mereka memang disesuaikan dengan kaki mereka yang panjang-panjang mungkin. Nah, di 2 terakhir tangga aku nggak lihat guys, aku nggak lihat. Jadi ini tangga, ini masih ada tangga, jadi ini kakiku langsung yang bep. Ternyata kakiku itu nggak stabil untuk menopang tubuh yang subur ini, akhirnya jatuh. Jadi aku jatuh, ankleku krek begitu, geser ya. Karena menurut pengakuan, menurut vonis dokter juga seperti itu. Nah, akhirnya aku mau berdiri nggak bisa guys, nggak bisa. Petugas stasiun masih ngeliatin dari jauh. Nah, pas dilihat aku nggak bisa berdiri, barulah mereka berdatangan ya kan. Terus nanya, are you okay, kayak gitu, apakah kamu baik-baik saja? Terus aku bilang sakit, aku nggak bisa bangun. Nah, akhirnya mereka ikut panik ya kan, karena aku juga panik. Sambil tiduran nih guys, ngeliat kereta jalan, ya ampun, kereta nggak kekejar, kaki cedera ya kan. Udah tuh, akhirnya mereka langsung nanya-nanya, itu tangga itu langsung diblok ya, nggak boleh ada yang lewat karena aku jatuh persis di tangga. Jadi mereka disuruh jalan
ke tangga yang di sebelah. Biasanya yang pas aku jatuh itu tangga khusus untuk turun, tangga yang sana khusus untuk naik, tapi itu langsung dibagi 2 bagian untuk turun dan naik untuk ngejaga aku. Nah, penumpang atau orang-orang yang di dekat aku juga berusaha mau nolongin. Mereka bilang jangan diangkat. Jadi soalnya mereka nggak tahu ini cederanya seperti apa, apakah patah, apakah cuman kesleo atau cuman bengkak doang gitu. Nah, dari situ mereka tuh langsung sigap ya, kasih kompres, tanya-tanya lagi. Itu langsung ada 4 orang loh yang apa sih kerumunin aku untuk kasih pertolongan pertama. Oh iya, sebelum aku lanjut, yang nonton sampai di menit ini tuh di bawah situ, kalau belum subscribe tuh lihat tuh yang ada merah-merah ya di situ, betul, tolong dipencet biar aku makin semangat bikin videonya. Nah, tuh lihat tuh subscribernya langsung nambah 100.000. So asik banget. Pokoknya buat kalian yang nonton, tolong di subscribe ya. Jadi biar aku makin rajin, biar makin gokil bikin video-video, kita bisa temenan juga. Oke, lanjut di cerita selanjutnya. Tadi sampai di mana? Sampai aku dikerumunin 4 orang ya. Jadi 4 orang di stasiun itu. Ada 1 perempuan, ada 3 laki-laki. Jadi yang perempuan ini kompres pergelangan kakiku yang cedera itu pakai pokoknya ada deh yang spesial kompres gitu, dingin kompres. Terus yang satu lagi karena aku setengah tidur, dia menopang tubuhku guys, cowok keker, wangi lagi. Kesakitan masih ya, bisa ya, bercanda ya, tapi emang wangi banget, tuh baik banget mereka bertiga. Yang satu lagi pegangin tangan aku karena aku sakitan. Jadi benar-benar mereka kasih comfort. Sampai akhirnya karena mereka tanya masih sakit nggak? Aku bilang masih sakit, memang itu sakit banget. Mereka buka sepatu aku. Habis itu mereka bilang oke, kita panggil ambulans katanya gitu, karena mereka nggak mau terlalu lama aku kesakitan, dan mereka juga pengen lihat cedera apa yang aku punya, jadi langsung ada pertolongan gitu. Jadi sekitar nunggu ada setengah jam telepon ambulans. Sambil menunggu aku disuruh mengabari suami, mengabari temen yang rumahnya bekas aku kunjungi tadi ya kan. Nah, ada satu petugas itu nanya, kamu udah kabarin suami? Udah, aku udah kabarin teman, udah. Mereka nggak ada yang datang. Nah, aku bilang kalau suamiku nggak bisa datang cepat, kalau memang aku dibawa ke rumah sakit, dia nunggu kabar aja, karena aku punya anak 4, ada bayi juga dan nggak bisa ditinggal, aku bilang gitu. Oke, terus temenmu? Dia nanya gitu. Aduh, gimana ya? Dia itu punya pesta, aku bilang, karena Id Mubarak. Jadi aku nggak bisa panggil dia ke sini untuk cuma nengokin aku di sini atau bantuin, karena nggak apa-apa lah, aku bisa, aku bilang gitu. Kamu dari mana? Kira dia nanya. Dari Indonesia. Oh, saya tahu, kata dia. Karena papa saya juga orang Indonesia, katanya. Jadi memang orang Indonesia seperti itu ya. Walaupun dia kesakitan, walaupun dia dalam masalah, dia tidak akan mau panggil orang untuk merepotkan. Karena repotnya dia, biar repotnya dia sendiri aja. Aku tahu banget orang Indonesia kayak begitu, katanya. Ya, gue cuman senyum aja ya. Karena ya sudahlah, udah ada ambulans ini ya kan. Nah, dibawalah ke ambulans. Oh, petugas ambulansnya datang, cek dia, pencet berapa titik, tanya sakit nggak, bisa diangkat nggak, katanya gitu. Aku bilang bisa, tapi kaki nggak bisa diangkat. Akhirnya mereka kasih obat pengurang rasa sakit ya. Akhirnya disuntik lah, cari pergelangan kayak mau dikasih injeksi gitu. Ternyata nggak dapet. Akhirnya dikasih lewat hidung dua kali.
dan merasa mendingan tuh. Akhirnya baru mereka angkat aku ke tandu ya, tandu kereta gitu. Di ambulans itu semuanya dipakein seat belt, apa dikasih selimut, bener-bener nice, bener-bener. Itu cuman jatuh, tapi penanganannya itu gila, luar biasa banget. Nah akhirnya sampai di rumah sakit, di ronsen lutut sama pergelangan kaki, tunggu hasil, ditanya-tanya nomor BSN itu nomor induk ya, nomor induk di sini. Karena aku nggak bawa identitas waktu itu, karena pulang kerja juga waktu itu. Aku cuman bawa ATM sama kartu transport dan telepon. Akhirnya dia minta ATM ku untuk tahu nama. Udah semuanya berjalan lancar. Nah, ngabarin juga ke adek ya, gue kecelakaan nih, kirim foto selfie. Apaan emang jatuh? Responnya tuh lucu ya. Adek tuh bilang, ya ampun lu pakai ambulans digituin. Padahal cuman keseleo, kayak sakit parah aja. Dalam hati, iya juga ya. Cuman ternyata emang di sini itu sangat memanusiakan manusia gitu loh. Jadi kalau lu kecelakaan, kalau memang lu dalam kondisi sakit, mereka akan nge-treat lu selayaknya orang sakit gitu, accident ya kan. Nah di rumah sakit semua pelayanannya oke. Jadi di satu kamar disuruh tunggu hasil ronsen, hasil X-ray. Ada dokter jaganya di situ, ada susternya juga, satu suster. Jadi dia yang bikinin perban, dia yang tanya-tanya, sampai yang kasih minum juga. Pokoknya semuanya gila, memang benar-benar oke banget. Tapi satu hal yang bikin gue sedikit sedih dan kecewa adalah di saat-saat terakhir. Jadi gue nggak akan kasih tahu nama rumah sakitnya apa. Gue nggak mau nanti ada kesalahan, karena akan menjadi isu sensitif, rasisme dimanapun ya. Nah akhirnya nggak berapa lama itu gue nunggu, kayak ada 1,5 jam gitu ya, hasil X-ray-nya keluar. Nah dokter intinya kayaknya datang ya, dokter ortopedi ya kan, buat tulang gitu. Dia bilang gak ada hal yang serius di pergelangan kaki, di lutut gak ada hal yang serius. Tapi gue mau tanya lagi, ada pusing gak? Enggak. Ada rasa mual gak? Enggak. Sebelum jatuh itu merasa pusing gak? Enggak. Takutnya mereka mikir indikasi gue jatuh ini adalah sesuatu. Tapi gue bilang enggak, semuanya everything fine, semuanya baik-baik aja. Nah akhirnya dia bilang gak ada hal yang serius, cuman ankle-nya aja sedikit bergeser. Jadi ini butuh pemulihan, karena akan sangat bengkak katanya gitu, karena memang jadi bengkak banget. Nah boleh pulang katanya gitu. Oke boleh pulang, tapi nanti dikasih perban untuk ngepres, jadi biar nggak bengkaknya banget, dan juga untuk mempercepat area pergelangan kaki itu normal kembali. Oke, sampai situ selesai. Nah akhirnya susternya kasih perban. Susternya baik banget, nanya anaknya berapa, tinggal di mana, kita ngobrol ya, sweet banget. Udah selesai, dokumen-dokumennya dikasih karena buat kerjaanku juga, karena nanti buat izin, kasih ke kantor di email, ini loh aku ada accident gak bisa masuk kerja, sebagai bukti pendukung. Susternya bilang oke, aku antar kamu ke waiting room. Jadi nanti berkasnya aku siapin, jadi kamu bisa bawa. Mau pulang dijemput apa gimana? Aku bilang aku naik taksi, karena aku udah bilang naik taksi sama suamiku. Udah gak apa-apa naik taksi aja, jagain anak-anak aja.
Suami bilang dijemput ya sama papa ya. Aku bilang enggak lah, enggak, jangan, enggak enak, repotkan ya kan. Yaudah akhirnya aku diantar sampai ke waiting room. Nah di waiting room inilah ya ada 2 orang. Yang satu nganterin, yang satu pasien juga karena aku lihat tangannya pakai perban juga gitu. Mungkin kecelakaan juga. Dan dia bukan orang Belanda guys, bukan orang Belanda. Aku orang Indonesia ya, orang Asia. Sebenarnya aku malas sebut nama warna. Aku coklat dan pasien yang ada di waiting room itu lebih gelap lagi dari aku gitu. Nah ya, yang lebih tua aku lihat laki-laki ini dia berusaha ngambil kopi di kopi mesin. Karena di setiap rumah sakit atau di setiap tempat di Belanda kayak tempat-tempat kayak kelurahan, kecamatannya gitu pasti ada coffee corner ya. Jadi kalau kita nunggu tuh kita bisa ngopi. Karena orang sini suka ngopi, apa aja ngopi deh pokoknya. Nah aku lihat dia berdiri, dia berusaha mau ambil kopi. Suster yang dorong aku kan pakai kursi roda gitu, bilang, kamu kalau pasien kamu nggak boleh minum kopi itu katanya. Jadi kopi itu hanya untuk yang nganter, nggak boleh minum katanya gitu. Kita sama-sama diem. Aku juga mikir pelit banget sih gitu ya kan. Tapi mungkin gitu peraturannya kali ya kan. Yaudah akhirnya dia dorong aku duduk ke waiting room itu jadi berdepanan sama bapak yang ditegur tadi ya kan. Nah, akhirnya dia bilang sama aku gini, oke, mevrouw, oke bu, boleh tunggu di sini, nanti dokumennya aku siapin baru boleh pulang. Tapi sebelumnya telepon dulu taksinya. Jadi jadi pas aku kasih dokumen ke kamu bisa langsung pulang. Oke. Abis itu dia nanya sama aku kayak begini, kamu mau minum teh, kopi atau air putih? Aku jawab enggak, makasih. Di situ aku udah aneh gitu. Nih orang, gue pasien ditawarin gitu. Bapak yang tadi nggak ditawarin. Nah udah, perawatnya jalan lah ke kantornya ya, buat urus dokumen-dokumen yang mau aku bawa pulang. Berapa menit gitu, aku diem aja ya kan. Nah laki-laki yang tadi nanya, mevrouw, ibu kamu pasien? Iya, aku pasien. Aku kasih lihat kakiku diperban ya kan. Aneh ya, aku juga pasien kata dia gitu. Tapi aku nggak boleh minum. Sedangkan kamu tadi ditawarin mau minum apa gitu. Hati sedikit sedih ya denger kayak gitu ya. Karena kenapa sih gue diperlakukan baik tapi lu tidak memperlakukan orang lain dengan baik? Itu kan tugas lu sama-sama perawat gitu. Cuman sekedar minum gitu ya kan. Akhirnya untuk membesarkan hati laki-laki itu, si bapak itu, aku cuman bilang, ya sudahlah, gak semua orang harus lu dengerin omongannya. Kalau lu mau minum, lu ambil aja sekarang, gue bilang gitu. Atau bisa aku yang ambilin. Oh enggak usah, makasih. Cuman kita pakai bahasa Inggris ya. Cuman aneh saja katanya. Lu ditawari minum sedangkan gue enggak, kenapa? Dengan mimik wajah yang sedih gitu. Nah gue juga mikir gitu, apakah karena di sini suami gue orang Belanda, gue bayar pajak, gue punya asuransi, saat gue mau datang ke rumah sakit semuanya ditanya dengan jelas, dan mereka mikir, oh ini pasien bakalan bayar gitu. Nggak mau menerka juga gitu, karena memang di sini banyak juga pengungsi ya dari negara-negara konflik perang, negara-negara yang sangat miskin itu banyak, dan banyak juga isu yang orang asli di sini tuh merasa kenapa sih negara banyak membantu mereka tapi tidak membantu warganya sendiri gitu. Sebenarnya dulu gue juga sempat mikir kayak begitu ya, kenapa sih kayak begitu. Suami gue ini nggak percaya Tuhan,
sekarang gue lagi ajarin lagi untuk percaya Tuhan. Tapi dengan ajaibnya dia pernah bilang seperti ini ya, lu tuh nggak tahu apa yang mereka alami di negaranya. Yang mereka lihat itu cuman bom, kematian, pembunuhan. Jadi saat mereka datang ke sini dan mereka menikmati, mereka jalan kayak orang arogan, mungkin itu ekspresi mereka bahagia lepas dari penderitaan. Dan dari situ pola pikir gue berubah. Iya benar gitu. Gue datang dari Indonesia, gue fine, gue punya pekerjaan, gue punya rumah, keluarga. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang datang dari negara konflik, yang setiap hari gak bisa tidur karena takut ada bom, ada apa, atau dari negara yang benar-benar gak ada makanan, gak ada minuman, mereka harus menahan lapar berhari-hari. Miris sih sebenarnya kalau masih ada yang melakukan tindak rasisme atau memandang status sosial ya. Tapi jangan salah ya, di tiap negara tuh ada. Nah, di Belanda itu negara yang paling gue bilang pakai, karena gue tinggal di Belanda ya, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia saja ada seperti itu, apalagi di tempat-tempat lain ya kan. Tapi itu juga pernah gue rasain di Indonesia gitu. Sarah waktu dulu kalau ngurus KTP itu ke RT ke RW itu suka dilama-lamain loh. Kenapa? Batak, Kristen pula gitu ya kan. Pak RT-nya kayak yang ogah-ogahan. Kadang kalau yang Pak minta tanda tangan dong buat surat ke kelurahan, itu yang kayaknya nggak ini banget. Karena pernah kejadian, karena nunggu, bapak bilang ntar ya sholat dulu. Oh oke, gue nunggu. Terus ada kucluk-kucluk mbak-mbak juga sama kayak gue, cuma gue mbak-mbak Batak gitu ya kan, mbak-mbak juga. Pak ini dong Pak, mau cepet-cepet butuh. Oh iya sini. Tanda tangan langsung pergi loh. Di situ gue mikir, oke, nggak apa-apa gitu. Terus di Posyandu juga, itu ibu-ibu PKK yang ya gitulah. Itu kasih imunisasi, itu nggak ke gue ya, itu gue lihat ke orang, ada tetangga, dia orang Timur sama orang Batak. Memang kelihatannya tidak dari keluarga mampu gitu, jadi bawa gendongannya kucel atau gimana. Jadi tar dulu ya Bu, tunggu dulu ya Bu. Jadi ini ibu-ibu yang necis diduluanin, yang Jawa. Sekali lagi maaf ya, ini enggak memicu pertengkaran atau memicu kebencian antar suku dan agama, tidak. Tapi ini adalah kejadian, memang hal yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tidak perlu tersinggung karena kalian juga pasti tahu itu memang ada ya kan. Sampai ke Eropa pun syok gitu kejadian yang kemarin. Ada orang yang nggak dibolehin minum, cuman gue nggak tahu alasannya apa. Cuman yang gue lihat jelas adalah dari potongan dia bukan orang kaya ya, bisa dilihat lah di Eropa, bisa sangat dilihat jelas gitu. Kalau lu nggak kaya, di sini memang semuanya equal. Tapi kalau lu memang benar-benar orang nggak punya, dan itu bisa sangat jelas gitu. Jadi nggak tahu motifnya perawat itu apa, sampai nggak ngebolehin bapak itu minum. Dan gua ditawarin minum, bapak itu tersinggung, itu sangat miris ya kan. Nah akhirnya gue telepon taksi, taksinya dateng, perawatnya lama. Akhirnya gue inisiatif, oh yaudah gue jalan gue cari-cari, nggak ada, karena gue bangun dari kursi roda.
Abis itu dia lihat gue dari jauh. Oh, ibu nggak boleh begitu, ayo duduk. Ya tapi aku udah buat janji sama taksi di pintu depan ambulans, nanti datang jemput. Aku anterin dengan segitu antusiasnya. Akhirnya gue duduk lagi di kursi roda. Dia bilang, aku akan antar sampai pintu depan. Dia anter, emang benar-benar sampai di pintu depan. Terus gue mau berdiri, dia bilang, nih duduk aja nggak apa-apa. Nanti kursinya bisa gue ambil lagi sampai lu pergi. Kita akan memberikan servis yang baik. Dia sampai bilang kayak begitu. Tapi kenapa ada pasien yang lain dia nggak bolehin minum gitu? Cukup sedih, cukup tertegur gitu. Saat lu dibedakan itu nggak enak. Jadi balik lagi ke diri gue sendiri gitu. Gue harap gue menjadi orang yang tidak pernah membeda-bedakan dari warna, dari agama, dari mana lu berasal ya kan. Karena untuk lu bisa care sama orang, lu nggak harus punya agama. Yang harus lu punya adalah cinta gitu. Cinta akan sesama makhluk hidup. Jadi lu nggak akan pandang dia dari mana, dia agama apa, sukunya apa, warnanya apa. Lu akan bisa menyayangi tanpa ada alasan-alasan itu semua. So, sekian curhat dari gua. Pokoknya kita semua harus memiliki cinta yang benar-benar cinta tanpa alasan ya. Oke, dan sekarang nih gue jalan pakai ini dong. Karena kakinya bengkak. Oke. Dan sekian untuk curhat gue kali ini. Semoga kalian suka. Buat yang udah ngikutin video-video gue sebelumnya, terima kasih, kalian yang terbaik. Semoga gak bosan ya. Oke, dan yang baru nonton, jangan lupa di subscribe biar gue makin rajin bikin video-video apapun itu. Dan salam sukses untuk semua. Dadah.